Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, saya Vicky Apriana kembali menemani Anda dalam acara Baca Koran edisi 20 Mei 2024. Kita ke informasi yang pertama yang dilansir dari sumex.dcu.id dengan headline terungkap motif menantu di Muara Telang Banyu Asin, tega bacok kedua mertuanya karena alasan ini. Dari Banyuasin diberitakan, motif kasus pembacokan yang dilakukan seorang menantu di Muara Telang Banyuasin terhadap kedua mertuanya terungkap. Dalam pemeriksaan, tersangka Andri Saputra 24 tahun mengaku sudah selama 6 bulan pisah ranjang dengan istrinya yang tak lain anak kedua korban. Setelah pisah ranjang, pelaku Andri dengan istrinya sudah tak menjalin komunikasi lagi. Puncaknya pelaku Andri mendatangi rumah mertuanya yang berada di Dusun 3, RT 1306, Desa Telangkarya, Kecamatan Muara Telang, Banyuasin, pada Jumat 17 Mei 2024 lalu. Latifatun sendiri pulang ke rumah orang tuanya karena sering kali ribut dengan pelaku yang merupakan suaminya sendiri. Kemudian juga, pelaku mendengar informasi kalau istrinya telah mengurus proses perceraian dan sempat ditelepon pelaku tapi tidak direspon. Sehingga pelaku semakin emosi jelasnya. Pelaku juga merasa mertuanya ikut mempengaruhi istrinya agar berpisah dengan dirinya, padahal pelaku masih ingin bersatu. Akhirnya pelaku mendatangi rumah mertuanya itu sembari membawa sebilah parang panjang dan langsung masuk melalui pintu belakang rumah. Tanpa basa-basi, pelaku menyerang mertua laki-laki Nur Syahid yang sedang duduk di teras depan rumah hingga mengenai lengan dan bibir korban. Baik, kita ke informasi selanjutnya pemirsa, yang masih dilansir dari sumex.dcu.id dengan headline, dua pemuda Muara Enim ditangkap polisi, sabu 0,57 gram dan uang tunai ratusan ribu disita. Dari Muara Enim diberitakan, dua pemuda Ade Topan 29 tahun dan Franky Sucipto 29 tahun, keduanya warga desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim, ditangkap di rumah mereka pada Sabtu malam 18 Mei 2024 karena diduga terlibat dalam aktivitas jual beli narkoba. Penangkapan ini merupakan hasil dari laporan masyarakat yang resah atas aktivitas mencurigakan di rumah Ade Topan yang diduga sering dijadikan tempat transaksi narkoba. Menindaklanjuti informasi dari masyarakat, jajaran Sat Narkoba Polres Muara Enim melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap aktivitas mencurigakan di rumah Ade Topan. Hasil penyelidikan tersebut memperkuat dugaan adanya aktivitas jual beli narkoba, sehingga polisi memutuskan untuk melakukan penggerebekan dan penggeledahan di rumah tersangka Ade. Dalam penggerebekan di rumah Ade Topan, polisi berhasil mengamankan dua tersangka yaitu Ade Topan dan Franky Sucipto. Selain itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang diduga terkait dengan aktivitas jual beli narkoba, antara lain 2 paket diduga narkotika jenis sabu seberat 0,57 gram, 1 buah timbangan digital warna silver, 1 unit HP merek Samsung warna hitam, 1 unit HP merek Oppo warna merah, 1 bal kantong plastik lip burning, uang tunai sebesar Rp700.000. Kapolres Muara Enim AKBP Joni Eka Putra melalui Kasat Narkoba AKP Halim Kesomo saat dikonfirmasi pada Minggu 19 Mei 2024 membenarkan penangkapan dua tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Kedua tersangka Ade Topan dan Franky Sucipto ditangkap pada Sabtu malam 18 Mei 2024 di rumah Ade Topan setelah polisi melakukan penggerebekan dan penggeledahan. Saat ini, kedua tersangka dan barang bukti telah diamankan di Polres Muara Enim untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Polisi juga akan mendalami peran masing-masing tersangka dalam jaringan peredaran narkoba di wilayah tersebut. Atas perbuatannya, kedua tersangka akan dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pasal-pasal ini mengatur tentang kepemilikan, penyimpanan, dan peredaran narkotika golongan 1 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Kepolisian akan terus mendalami kasus ini untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba yang lebih luas
dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Baik pemirsa, demikian Baca Koran edisi hari ini. Sampai jumpa di Baca Koran edisi berikutnya. Saya Viga Apriana pamit undur diri, sampai jumpa.